Halo Garuda fans, kembali lagi di channel Arena Garuda. Update berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Ula Romeni resmi naturalisasi, dan siapkan diri untuk bela Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir siap mengundurkan diri, pasca kekalahan telak 0-4 dari Jepang. Shin Tae-yong akui peluang Timnas Indonesia untuk lolos semakin sulit. Semakin keras desakan pengamat bola untuk stay out. Eliano Rejders kembali tercoret dalam daftar pertandingan resmi Timnas Indonesia. Akankah menjadi Elkan Bagot Jilid 2? Untuk mengetahui update berita lebih lengkap, silahkan simak video berikut. Sebelumnya jangan lupa klik tombol like, komen dan subscribe. Update berita terbaru diawali dari Erick Thohir yang baru saja mengumumkan bahwa Ula Romeni, pemain keturunan Indonesia yang bermain untuk FC Utrecht di Liga Belanda, akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dalam unggahan Instagramnya, Erick terlihat berpose unik bersama Ula, menunjuk ke kamera, memberikan kesan santai namun penuh arti. Sekali-sekali beda gaya, ditulis Erick Thohir dalam unggahan tersebut. Kehadiran Ula dinilai sebagai harapan baru bagi lini depan Timnas Indonesia yang selama ini kurang tajam. Dengan catatan 2 gol dari 10 pertandingan di Liga Belanda, Romeni dianggap memiliki potensi besar, terutama mengingat usianya yang baru 24 tahun. Kehadirannya juga membawa semangat baru menjelang laga besar melawan Arab Saudi, di mana Timnas masih mengejar mimpi tampil di Piala Dunia. Unggahan Erick ini sekaligus mengonfirmasi rumor yang telah lama beredar. Ula sebelumnya terlihat di Jakarta dan bahkan hadir menyaksikan pertandingan Timnas melawan Jepang di Stadion Gelora Bung Karno, meski laga itu berakhir tragis dengan kekalahan 0-4 untuk Indonesia. Namun, tidak semua pihak menyambut pengumuman ini dengan tangan terbuka. Sebagian netizen mempertanyakan, kenapa Timnas terus mengandalkan pemain naturalisasi, bukannya fokus membangun talenta lokal? Ada juga yang membandingkan Ula dengan pemain-pemain naturalisasi sebelumnya yang dinilai belum memenuhi ekspektasi. Bahkan, ada perdebatan di media sosial tentang apakah Ula benar-benar sosok yang dibutuhkan Garuda saat ini, mengingat jumlah golnya di Liga Belanda belum terlalu mencolok. Di balik pro dan kontra, keputusan ini tetap membawa ekspektasi tinggi. Ula diharapkan menjadi solusi nyata bagi lini serang Garuda. Pertandingan melawan Arab Saudi akan menjadi ujian besar pertama, baik bagi Ula maupun Timnas secara keseluruhan. Erick Thohir menekankan pentingnya persatuan dan kerja keras demi mimpi besar tampil di Piala Dunia. Namun, tekanan juga ada pada Ula. Sebagai pemain naturalisasi, ekspektasi publik tak main-main. Satu hal yang pasti, masyarakat Indonesia ingin melihat aksi yang membuktikan bahwa naturalisasi bukan hanya langkah instan, tetapi juga langkah strategis untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tampak sangat kecewa usai Timnas Indonesia dibantai Jepang dengan skor telak 4-0 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada 15 November 2024. Setelah pertandingan berakhir, Erick langsung menemui wartawan dan menyatakan kekecewaannya. Prestasi yang dicapai PSSI sampai hari ini, ya, dan tentu pertandingan hari ini, mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya. Saya tahu euforia masyarakat sangat luar biasa, tetapi kembali saya mohon ini belum selesai. Ya, kita masih punya 5 game lagi, ya. Kita posisinya ranking 3-4 yang kita targetkan, ya kita coba maksimal. Suasana di ruang ganti tentu sangat tegang, karena Erick menegaskan bahwa semua hasil ini adalah tanggung jawabnya. They're all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the result we have, I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. Pernyataan Erick ini, disertai dengan kehadiran Ula Romeni yang sudah beberapa kali terlihat di Indonesia, membuat spekulasi tentang masa depan tim semakin berkembang. Ula, yang kini bermain di Liga Belanda, turut hadir di SUGBK saat laga Indonesia melawan Jepang.
Meski sudah mencetak 2 gol di Liga Belanda, kehadiran Ula masih belum bisa mengangkat semangat tim untuk meraih hasil positif. Namun, harapan besar tetap dipupuk, mengingat usia Ula yang masih muda dan potensi yang dimilikinya. Kekalahan telak dari Jepang ini memberikan tekanan besar pada Erick Thohir dan seluruh jajaran PSSI. Semua mata kini tertuju pada 5 pertandingan sisa, di mana Indonesia masih punya peluang untuk memperbaiki posisi di klasemen. Erick sendiri mengingatkan pemain untuk introspeksi dan memberikan yang terbaik, terutama dalam laga kandang yang sangat menentukan. Kalau kalian ingin saya bertahan, maka tunjukkan usaha maksimal di lapangan, ujarnya. Bagi timnas Indonesia, ini adalah saat yang krusial untuk membuktikan bahwa mereka mampu bangkit dari keterpurukan. Tekanan semakin tinggi, dan para pemain harus menunjukkan komitmen mereka terhadap proyek besar Piala Dunia 2026. Hanya dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, Indonesia bisa kembali ke jalur kemenangan dan memperbaiki peringkat mereka di kualifikasi. Kekalahan telak Indonesia 0-4 dari Jepang pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, semakin menambah tekanan pada timnas Indonesia. Hasil buruk ini membuat Garuda terjerembab di posisi buncit klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, tanpa kemenangan satupun. Kini, Indonesia tertinggal jauh di belakang Jepang yang memimpin dengan 13 poin, diikuti oleh Australia, Arab Saudi, dan Cina dengan 6 poin, serta Bahrain dengan 5 poin. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang sudah cukup lama menangani timnas Indonesia, mengaku sangat merasakan tekanan yang semakin besar. Memang dari awal kami menargetkan peringkat 3 atau 4 dan secara realistis memang sangat sulit untuk lolos ke Piala Dunia, ujarnya. Saya tidak bisa menjamin itu, tetapi saya tetap ingin mencoba, tegasnya. Ada tekanan, tapi itu bagian dari pekerjaan saya. Setelah kekalahan besar ini, muncul berbagai reaksi dari netizen yang mulai meramaikan tagar Esteot di media sosial. Banyak yang mempertanyakan kemampuan Shin Tae-yong dalam meramu strategi timnas Indonesia. Pelatih kok bisa kalah telak gini? Taktiknya apa? Ditulis beberapa komentar yang cukup keras di sosial media. Beberapa bahkan menyarankan agar PSSI segera mengganti pelatih untuk memperbaiki nasib timnas Indonesia. Namun, ada juga yang mendukung Shin Tae-yong. Mereka berpendapat bahwa tantangan untuk membawa timnas Indonesia ke level dunia memang tidak mudah dan butuh waktu. Gak bisa langsung hasil, yang penting kita tetap dukung dan kasih waktu pelatih, ujar beberapa fans yang masih optimis. Meski begitu, kontroversi mengenai kepemimpinan Shin Tae-yong tetap menghangat di dunia maya. Di tengah tekanan yang begitu besar, Shin Tae-yong tetap bertekad untuk memperbaiki performa timnas Indonesia. Saya akan berusaha melawan tekanan ini dengan baik, dan akan bersatu dengan pemain supaya bisa membawa timnas Indonesia finish di peringkat 3 atau 4, ujarnya penuh harapan. Namun, waktu semakin sempit. Indonesia masih memiliki beberapa pertandingan sisa yang sangat krusial. Tekanan semakin besar, bukan hanya untuk Shin Tae-yong, tetapi juga untuk seluruh tim. Para pemain kini harus segera bangkit dan menunjukkan performa terbaik mereka agar harapan untuk mencapai posisi 3 atau 4 di grup kualifikasi Piala Dunia masih bisa terwujud. Jika tidak, bukan hanya Shin Tae-yong yang akan berada di bawah sorotan, tetapi nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin terancam. Nasib Eliano Reijers di timnas Indonesia tampaknya masih penuh tantangan. Sejak dinaturalisasi pada Oktober 2024 bersama Mesilgers, Eliano belum mendapat tempat di starting 11 Garuda. Dalam 3 laga yang bisa ia mainkan, 2 kali ia dicoret dari daftar skuad, dan 1 kali hanya tampil sebagai pemain pengganti. Eliano sempat dimainkan sebagai pengganti Kevin Dix dalam laga melawan Bahrain, namun ia kembali terpinggirkan saat Indonesia menghadapi Cina dan Jepang. Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan alasannya, soal Eliano, belum baik menurut saya. Jadi saya memilih seperti itu. Kini, harapan baru muncul jelang laga melawan Arab Saudi. Cedera Kevin Dix membuka peluang bagi Eliano untuk membuktikan kualitasnya, terutama di posisi bek kanan yang selama ini jadi andalan Kevin. Dengan kelincahannya, ia diharapkan bisa membantu pertahanan sekaligus mendukung serangan skuad Garuda. Namun, keputusan Shin Tae-yong mencoret Eliano di 2 laga sebelumnya memunculkan tanda tanya besar di kalangan penggemar. Banyak yang merasa proses naturalisasi pemain ini seakan tak dimanfaatkan maksimal.
Di media sosial, muncul komentar pedas, seperti, untuk apa dinaturalisasi kalau ujung-ujungnya duduk di bangku cadangan? Apakah STY lebih percaya pemain lama dibanding pemain baru? Di sisi lain, beberapa pihak mendukung keputusan Shin Tae-yong dengan menyebut bahwa Eliano memang belum siap menghadapi tekanan besar di kualifikasi. Pelatih lebih tahu apa yang terbaik untuk tim. Kalau dia belum siap, ya jangan dipaksakan, ujar salah satu netizen. Melawan Arab Saudi, Eliano memiliki kesempatan besar untuk membuktikan kualitasnya. Cedera Kevin Dix bisa menjadi berkah terselubung bagi sang pemain muda. Dengan gaya permainan cepat dan fleksibilitasnya, Eliano dapat mengisi kekosongan di posisi bek kanan, sekaligus membuktikan bahwa ia layak masuk ke daftar inti timnas Indonesia. Namun, tekanan untuk tampil gemilang tentu sangat besar. Apalagi, banyak yang berharap Shin Tae-yong memberikan peluang lebih banyak kepada pemain naturalisasi untuk menunjukkan kemampuan mereka. Jika Eliano gagal memanfaatkan kesempatan ini, bukan tak mungkin proses naturalisasinya akan dipertanyakan lebih jauh oleh publik. Itulah tadi beberapa update berita Timnas Indonesia hari ini. Mampukah Timnas Indonesia bangkit dari keterpurukan? Dan akankah ular Romeni dapat menjadi jawaban kebuntuan Timnas Garuda saat ini? Simak berita update-nya hanya di channel Arena Garuda.